Tekanan 12 negara Arab kepada Iran, tidak kepada Amerika dan Israel. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memasuki fase yang semakin panas pada Maret tahun 2026. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, sebanyak 12 negara Arab dan Muslim menggelar pertemuan tingkat tinggi di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan ini bukan sekadar forum diplomasi biasa, melainkan respons langsung terhadap meningkatnya eskalasi konflik yang melibatkan beberapa kekuatan besar di kawasan. Negara-negara yang hadir, termasuk Mesir, Qatar, Turki, hingga Uni Emirat Arab, sepakat mengeluarkan pernyataan bersama yang pada dasarnya menyerukan stabilitas dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun di balik bahasa diplomatik yang terdengar netral, tersimpan pesan politik yang jauh lebih tajam. Sorotan utama dalam pernyataan tersebut secara jelas mengarah kepada Iran. Negara itu didesak untuk segera menghentikan berbagai bentuk serangan dan aktivitas militernya yang dianggap mengancam stabilitas kawasan. Tuduhan terhadap Iran tidak hanya berkaitan dengan aksi militer langsung, tetapi juga dukungannya terhadap kelompok-kelompok bersenjata di berbagai wilayah konflik. Di sisi lain, Israel memang disebut, tetapi dalam konteks yang jauh lebih lunak, sekadar kritik terhadap kebijakan ekspansionis yang telah lama menjadi sorotan internasional. Tidak ada desakan tegas agar Israel menghentikan operasi militernya. Bahkan yang lebih menarik, Amerika Serikat, yang selama ini menjadi aktor kunci dalam berbagai konflik di Timur Tengah, nyaris tidak disentuh secara langsung dalam tuntutan tersebut. Perbedaan perlakuan ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat dan publik, apakah ini bentuk ketidakseimbangan sikap, atau justru cerminan realitas politik yang lebih kompleks? Di permukaan, pernyataan ini terlihat seperti upaya kolektif untuk meredakan konflik. Namun jika dibaca lebih dalam, tampak adanya garis tegas yang memisahkan siapa yang benar-benar ditekan dan siapa yang hanya disentuh secara simbolis. Iran muncul sebagai satu-satunya pihak yang secara eksplisit diminta menghentikan aksinya, sementara pihak lain berada di area abu-abu diplomasi. Inilah yang kemudian memunculkan persepsi bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang perdamaian, tetapi juga tentang posisi dan kepentingan masing-masing negara. Sebab dalam geopolitik Timur Tengah, setiap pernyataan bukan sekadar kata-kata, melainkan sinyal kekuatan, aliansi, dan arah kebijakan ke depan. Dan dari sinilah pertanyaan yang lebih besar mulai mengemuka. Apakah ini benar-benar upaya menjaga stabilitas, atau justru bagian dari permainan kekuatan yang lebih dalam di kawasan paling bergolak di dunia? Untuk memahami mengapa Iran menjadi target utama desakan dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, kita harus melihat dari sudut pandang negara-negara Teluk yang berada di garis depan ketegangan regional. Bagi mereka, Iran bukan sekadar pesaing geopolitik, melainkan ancaman langsung yang terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari dan stabilitas nasional. Selama bertahun-tahun, Iran dituduh memperluas pengaruhnya melalui strategi yang tidak konvensional, bukan hanya lewat kekuatan militer resmi, tetapi juga melalui jaringan kelompok bersenjata di berbagai negara. Di Lebanon, Suriah, hingga Yaman, keberadaan kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan Iran dianggap sebagai perpanjangan tangan kekuatan Teheran. Bagi negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, situasi ini menciptakan rasa terancam yang tidak bisa diabaikan. Ancaman tersebut tidak hanya bersifat teori. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Teluk kerap mengalami serangan drone, rudal, hingga gangguan terhadap infrastruktur energi. Jalur vital seperti Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi distribusi minyak dunia, berulang kali menjadi titik rawan ketegangan. Setiap eskalasi yang melibatkan Iran langsung berdampak pada keamanan ekonomi dan energi global, sekaligus memperbesar risiko konflik terbuka. Dari perspektif ini, wajar jika negara-negara Teluk melihat Iran sebagai sumber ketidakstabilan yang paling dekat dan paling mendesak untuk dihadapi. Berbeda dengan Israel atau Amerika Serikat yang meskipun berpengaruh besar, tidak selalu menghadirkan ancaman langsung ke wilayah mereka dalam bentuk serangan yang berulang. Inilah yang kemudian membentuk pola respons mereka. Ketika situasi memanas, prioritas utama bukanlah menyeimbangkan kritik secara diplomatis, tetapi mengamankan wilayah dan kepentingan nasional secepat mungkin. Dalam logika ini, menekan Iran menjadi langkah yang dianggap paling realistis dan mendesak. Namun di sisi lain, pendekatan ini juga menimbulkan dilema. Dengan hanya menyoroti satu pihak sebagai sumber masalah, risiko persepsi ketidakadilan semakin besar. Apalagi dalam konflik yang melibatkan banyak aktor, menyederhanakan masalah menjadi satu sumber ancaman bisa memperumit solusi jangka panjang. Meski begitu,
Bagi negara-negara Teluk, pilihan ini bukan soal idealisme, melainkan soal bertahan hidup di tengah pusaran konflik. Karena di kawasan seperti Timur Tengah, ancaman yang paling dekat seringkali menjadi prioritas utama, meskipun itu berarti mengabaikan tekanan terhadap pihak lain yang juga berperan dalam eskalasi. Jika pada halaman sebelumnya kita melihat alasan keamanan mengapa Iran menjadi target utama tekanan, maka pada lapisan berikutnya terdapat faktor yang jauh lebih kompleks dan sensitif, realitas politik global yang membentuk sikap negara-negara Arab. Di dunia internasional, kekuatan bukan hanya diukur dari militer, tetapi juga dari pengaruh ekonomi, aliansi strategis, dan dominasi politik. Dalam konteks ini, Amerika Serikat berada di posisi yang sangat dominan. Selama puluhan tahun, banyak negara Arab, terutama di kawasan Teluk, membangun hubungan erat dengan Washington, baik dalam bidang pertahanan, energi, maupun stabilitas regional. Kerjasama ini bukan hubungan biasa. Negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sangat bergantung pada sistem pertahanan, teknologi militer, hingga dukungan keamanan dari Amerika. Dalam situasi seperti ini, mengeluarkan desakan terbuka terhadap Amerika bukan hanya langkah diplomatik berisiko, tetapi juga bisa berdampak langsung pada keamanan nasional mereka sendiri. Hal serupa, meski dengan dinamika berbeda, juga berlaku terhadap Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan besar dalam peta hubungan Timur Tengah, terutama setelah sejumlah negara Arab mulai membuka jalur normalisasi dengan Israel. Hubungan ini menciptakan kepentingan baru, baik ekonomi, teknologi, maupun keamanan, yang membuat pendekatan terhadap Israel menjadi jauh lebih berhati-hati. Akibatnya, kritik terhadap Israel seringkali disampaikan dalam bahasa yang lebih diplomatis dan tidak konfrontatif. Bukan karena sepenuhnya setuju, tetapi karena adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan hubungan yang sudah mulai terbangun. Di titik inilah terlihat jelas bahwa pernyataan 12 negara tersebut bukan sekadar refleksi dari siapa yang benar atau salah dalam konflik, melainkan hasil dari perhitungan politik yang sangat matang. Mereka harus menimbang setiap kata, setiap sikap, dan setiap sinyal yang dikirim ke dunia internasional. Menekan Iran relatif lebih aman secara politik, karena tidak membawa risiko kehilangan aliansi strategis besar. Sebaliknya, menekan Amerika atau Israel secara langsung bisa membuka konsekuensi yang jauh lebih luas, dari tekanan diplomatik, sanksi, hingga terganggunya kerja sama militer. Inilah realitas yang sering tidak terlihat di permukaan. Di balik pernyataan yang tampak sederhana, terdapat kalkulasi kepentingan yang rumit dan penuh risiko. Negara-negara Arab tidak hanya berbicara sebagai pihak dalam konflik, tetapi juga sebagai aktor yang harus bertahan dalam sistem global yang tidak seimbang. Dan pada akhirnya, keputusan mereka mencerminkan satu hal. Dalam geopolitik, keberanian bukan hanya soal berbicara keras, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus diam dan kepada siapa tekanan bisa diberikan tanpa menimbulkan konsekuensi yang lebih besar. Di mata publik, khususnya masyarakat di dunia Arab dan Muslim, sikap 12 negara yang berkumpul di Riyadh, Arab Saudi ini memunculkan satu persepsi yang sulit dihindari, adanya standar ganda dalam menyikapi konflik. Bagaimana mungkin Iran didesak secara tegas untuk menghentikan serangan, sementara Israel hanya dikritik secara umum tanpa tekanan nyata? Dan mengapa Amerika Serikat, yang jelas memiliki peran besar dalam eskalasi konflik, hampir tidak disebut dalam tuntutan langsung? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya muncul dari pengamat politik, tetapi juga dari masyarakat luas yang mengikuti perkembangan konflik secara emosional, terutama ketika menyangkut dampak kemanusiaan di kawasan seperti Palestina. Banyak yang melihat ketidakseimbangan ini sebagai bentuk ketidakadilan, bahkan sebagai tanda melemahnya posisi politik dunia Arab itu sendiri. Namun, jika dilihat dari sudut pandang pemerintah negara-negara tersebut, situasinya jauh lebih kompleks daripada sekadar benar atau salah. Mereka berada dalam posisi yang sangat sulit, harus menyeimbangkan berbagai tekanan yang datang dari arah yang berbeda. Di satu sisi, ada tekanan domestik dari rakyat yang menginginkan sikap tegas terhadap Israel dan sekutunya. Di sisi lain, ada realitas geopolitik yang memaksa mereka menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Sementara itu, ancaman langsung dari Iran tetap menjadi faktor keamanan yang tidak bisa diabaikan. Dalam kondisi seperti ini, setiap keputusan menjadi kompromi. Setiap pernyataan adalah hasil tarik-menarik antara kepentingan ideal dan kebutuhan praktis. Apa yang terlihat sebagai standar ganda di mata publik,
bagi pemerintah bisa jadi merupakan strategi bertahan hidup dalam situasi yang penuh tekanan. Negara-negara ini harus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga, aliansi militer tidak terganggu, dan konflik tidak meluas ke dalam wilayah mereka sendiri. Kesalahan langkah sedikit saja bisa berdampak besar, baik secara politik, ekonomi, maupun keamanan. Namun dilema ini juga membawa konsekuensi jangka panjang. Ketika publik mulai melihat adanya ketidakkonsistenan, kepercayaan terhadap pemerintah bisa terkikis. Narasi bahwa dunia Arab tidak bersatu atau tidak berani bersikap tegas bisa semakin menguat. Disinilah tantangan sebenarnya muncul, bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tuntutan moral yang datang dari masyarakat. Karena dalam konflik sebesar ini, bukan hanya soal siapa yang ditekan, tetapi juga soal bagaimana sebuah negara mempertahankan legitimasi di mata rakyatnya sendiri. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi sekadar apakah ini standar ganda atau strategi bertahan, melainkan sampai kapan keseimbangan rapuh ini bisa dipertahankan sebelum akhirnya runtuh oleh tekanan yang terus meningkat. Pernyataan bersama dari 12 negara di Riyadh, Arab Saudi bukan sekadar respons jangka pendek terhadap eskalasi konflik. Lebih dari itu, pernyataan tersebut mencerminkan kondisi Timur Tengah saat ini, sebuah kawasan yang berada di titik persimpangan paling genting dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, Iran terus menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan regional yang tidak bisa diabaikan. Dengan jaringan pengaruh yang luas dan kemampuan militernya, Iran tetap menjadi aktor utama dalam dinamika konflik, baik secara langsung maupun melalui sekutunya di berbagai negara. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat masih memegang dominasi kekuatan yang sangat besar, baik dari sisi militer, teknologi, maupun pengaruh global. Keterlibatan keduanya dalam konflik membuat situasi semakin kompleks, karena setiap langkah yang diambil berpotensi memicu reaksi berantai di seluruh kawasan. Sementara itu, negara-negara Arab berada di posisi yang paling sulit. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berisiko menjadi korban jika konflik meluas. Letak geografis, ketergantungan ekonomi pada stabilitas kawasan, serta dinamika politik internal membuat mereka harus berjalan di garis tipis antara keberpihakan dan netralitas. Pendekatan yang saat ini diambil, menekan Iran secara langsung sambil menjaga jarak diplomatik terhadap Israel dan Amerika Serikat memang terlihat sebagai solusi pragmatis. Namun strategi ini menyimpan risiko besar. Jika tekanan hanya terfokus pada satu pihak, keseimbangan konflik bisa terganggu. Iran bisa merasa diperlakukan tidak adil dan justru meningkatkan respons militernya. Sebaliknya, jika negara-negara Arab mulai menekan semua pihak secara terbuka, mereka berisiko kehilangan dukungan strategis yang selama ini menjadi penopang keamanan mereka. Inilah dilema yang tidak memiliki jawaban mudah. Setiap pilihan membawa konsekuensi. Setiap langkah berpotensi memperbesar atau meredakan konflik. Di tengah situasi ini, satu hal menjadi jelas, Timur Tengah tidak hanya sedang menghadapi konflik militer, tetapi juga pertarungan kepentingan yang jauh lebih dalam, antara kekuatan regional, kekuatan global, dan negara-negara yang berusaha bertahan di antaranya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah konflik ini akan berlanjut, tetapi seberapa jauh eskalasi akan terjadi. Apakah kawasan ini akan bergerak menuju stabilitas baru, atau justru terjerumus ke dalam konflik yang lebih luas dan berkepanjangan. Dan yang paling menentukan adalah bagaimana para aktor utama, baik Iran, Israel, Amerika Serikat, maupun negara-negara Arab memainkan peran mereka ke depan. Karena di persimpangan inilah masa depan Timur Tengah sedang ditentukan. Dan dunia hanya bisa menunggu, apakah arah yang dipilih akan menuju perdamaian, atau justru membuka babak konflik yang lebih besar.